Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Allah dimanapun Anda berada. Hari ini saya sudah berada di depan Kaula. Kita berada di depan Kaula. Hari ini kita akan berbincang dengan ownernya. Kita akan belajar, kita akan sharing bareng bagaimana perjalanan beliau berusaha ataupun menjalani usaha di bidang F&B. Simak keseruannya sahabat-sahabat semuanya. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar channel ini terus berkembang dan bisa menebarkan kebermanfaatan dimanapun dan sekecil apapun. Oke, halo sahabat Allah. Sekarang di samping saya sudah ada Mas Ramadan. Oke, sapaannya Mas Dadan. Halo Mas Dadan. Ya, halo Mas. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Jadi Mas Dadan ini merupakan salah satu sosok inspiratif di usaha F&B sendiri di daerah Boyolali. Mungkin Mas Dadan bisa mulai mungkin dari pengalaman Mas Dadan sendiri atau historis Mas Dadan sebelum usaha di Kaula sendiri seperti itu apa? Jadi sebenarnya kalau ngomongin sosok inspiratif ya, saya belum berani nih Mas menempatkan diri saya untuk menjadi sosok yang inspiratif. Karena menurut saya menjadi seorang yang bisa menginfluence orang itu harus punya tanggung jawab yang besar. Jadi saya hanya mau sekedar sharing aja tentang pengalaman saya yang pernah saya alami. Jadi saya dulu itu sudah mulai banyak mencoba sesuatu lah. Jadi saya memang tertarik dengan dunia bisnis. Memang ketertarikan saya itu di sana. Jadi saya dulu pernah punya usaha Holy Powder. Ya, terus usaha saya yang kedua itu saya punya F&B juga, namanya Es Degan Banana 99. Dulu outletnya ada di depan SMA 1. Jadi kayak pisang crispy kayak gitu, sama jual es degan dengan saya markup sedikit. Jadi yang biasanya dijual es degan itu hanya es degan dengan sirup, saya coba pakai susu ya, pakai susu, terus pakai sirupnya yang variannya cukup banyak. Kalau es degan yang umum kita temui kan cuma pakai misalnya framboz, gula jawa atau pakai gula putih. Nah, itu saya mencoba memvariasikan es degan itu dengan variasi yang lebih banyak. Terus saya juga sebelum Kaula ini saya juga pernah bisnis partner bertiga itu di Heya Cafe. Itu belakang SMA 1. Itu saya start 2018. Pertengahan 2018 bertiga. Terus karena pandemi Mas ya, memang pandemi itu memang ujian untuk pengusaha. Jadi memang banyak mengalami penurunan. Gitu. Jadi setelah saya juga pernah usaha di luar F&B juga. Saya pernah usaha kerudung, jadi produksi kerudung sendiri. Produksi sendiri ya? Produksi sendiri. Jadi saya cari kain sendiri, menentukan kain sendiri, terus saya cari penjahit sendiri, saya jahit, terus saya mak sendiri. Terus saya packaging sendiri. Nah, dari mungkin 4 usaha nih dari Mas Dadan tadi kan yang ketiga di F&B, yang satu di fashion sendiri. Nah, dari ketiga dulu di F&B ini yang sebelum Mas Dadan mulai di Kaula ini, mungkin ada apa sih Mas? Mungkin kan tadi udah ngalamin ada perpindahan nih dari yang mulai dari apa namanya es degan terus ke Heya sendiri. Itu mungkin pengalaman yang bisa di-sharing ke Mas Dadan dalam menjalankan usaha itu mungkin. Sebenarnya banyak sih. Saya kan memang basicnya bukan orang yang belajar bisnis. Jadi saya itu background saya, sedikit cerita background saya. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang ada di Batan. Makanya kan agak jauh. Dari dunia bisnis itu kan saya nggak kenal sama sekali dunia bisnis. Basic bisnis itu berjalannya seperti apa itu saya juga tidak tahu. Terus
bagaimana manajemen sebuah bisnis itu saya juga nggak punya dasar lah. Jadi saya hanya memulainya dengan hanya dengan keberanian. Jadi modal yang penting saya start dulu. Jadi saya belajar sambil istilahnya saya belajar sambil menjadi pelaksana gitu loh. Jadi saya hanya koreksi dari apa yang pernah saya bikin gitu. Jadi ada beberapa faktor memang yang menurut saya itu untuk orang yang pengen memulai bisnis itu perlu menjadi bahan pertimbangan. Kalau menurut saya sendiri untuk memulai sebuah bisnis itu memang paling enak itu kita bisa partner, kita bisa join gitu ya. Karena itu akan membantu kita bahwa ketika kita itu stuck dengan satu sudut pandang, misalnya kita punya problem, kita punya teman yang bisa kita ajak sharing untuk punya gambaran dari sudut pandang yang saya nggak temukan misalnya. Misalnya saya dengan saya stuck nih dengan gambaran ketika ada masalah saya stuck di masalah tersebut. Terus saya nggak tahu nih mau ngapain gitu. Ketika ada teman itu dia akan bisa datang dengan sudut pandang yang mungkin saya tidak melihat. Jadi seperti itu. Jadi enaknya ketika kita join dengan mungkin orang untuk berusaha itu memang dari paradigmanya sendiri ya, dari paradigma atau sudut pandangnya sendiri mengenai dengan ini problemnya seperti ini, jadi sudut pandang yang kedua seperti ini. Gitu. Ya, jadi kita bisa problem solving. Problem solvingnya akan lebih mudah ketika kita berbisnis itu memulai dengan nggak hanya sendiri, berdua. Tapi memang saya biasanya batasi kalau misalnya sering dengan orang. Jadi maksimal itu untuk sebuah bisnis yang skalanya cukup besar itu 3-4 orang itu sudah paling banyak. Jangan sampai lebih dari 4 orang karena kan nanti kalau misalnya terlalu banyak orang juga akan siapa yang akan kontrol. Semakin banyak orang kan memang kita datang dengan ego masing-masing terus dengan karakter yang berbeda-beda. Itu akan susah dikontrol juga kalau misalnya terlalu banyak. Jadi 2, 3, 4 itu memang paling bagus lah untuk kita memulai. Idealnya segitu ya. Untuk memulai sebuah bisnis karena memang orang yang saya sendiri kan ngalami orang yang tidak punya basic bisnis sama sekali, yang terbatas dengan modal juga. Jadi dengan partner kan kita modal juga di sharing banyak orang. Walaupun sebenarnya profit kita juga sharing, tapi kan yang penting kita dapat ilmu dulu. Soalnya kadang kita apa yang kita pelajari secara keilmuan itu secara pelaksanaan kita juga nggak selalu sesuai dengan ekspektasinya gitu. Ya dengan teorinya biasanya seperti ini. Pada kenyataannya juga tidak selalu kita bisa solve dengan teori yang kita dapat sebenarnya seperti itu. Terus untuk di F&B tadi kan berarti join partner ya Mas. Terus untuk yang di passionnya di kerudung tadi bagaimana Mas? Kerudung itu memang saya coba jalani usaha itu sendiri gitu. Jadi sama calon istri sebenarnya. Ya sekarang sudah jadi istri. Jadi karena memang kerudung itu dulunya awalnya itu karena memang kemauan istri saya. Jadi saya coba ya udahlah kita bedah apa sih potensinya kerudung itu yang bisa kita angkat gitu. Kerudung jenis varian kerudung apa yang bisa punya daya jual tinggi, terus menarik untuk orang, terus kita bisa pasarkan di skala yang luas gitu. Nah, makanya dulu saya memilih untuk bikin kerudung voile yang lumayan premium. Jadi saya dulu jual itu sudah di harga 85 sampai yang paling varian yang paling tinggi itu sekitar 110. Nah itu alasannya apa Mas? Kan dari F&B nih lari ke fashion tuh awalnya gimana sih mungkin? Ya karena saya pengen punya experience yang selain F&B untuk saya sendiri yang tidak punya basic bisnis itu untuk bisa belajar gimana sih untuk mengelola bisnis yang selain F&B. Kalau F&B kan saya sudah ada pengalamannya walaupun saya juga sambil belajar dari apa yang saya buat sendiri sebenarnya. Jadi saya pengennya ada satu peluang yang saya bisa ambil selain F&B, makanya itu saya coba dan ternyata memang pada awalnya berjalannya cukup bagus, tapi memang struggle-nya itu lumayan banyak ya Mas ya, karena sesuatu yang memang berjalannya kadang kita tanpa dasar itu memang kita kan akan nemu masalahnya juga lebih banyak gitu. Kalau kita memang nggak bisa nge-solve problem tersebut secara cepat, itu kan efeknya juga akan panjang tadinya. Nah itu kan tadi udah membahas mengenai dengan pengalaman di bisnisnya Mas Dadan sendiri nih, dari yang dulu pernah Mas Dadan lewati dari F&B terus ke fashion juga pernah di waktu kuliah tadi Mas Hollywood juga pernah. Nah hari ini kan kita melihat
Kaula ini merupakan kafe yang menjual teh seperti itu ya. Nah itu memang saya melihat, saya juga orang Boyolali ya kan, melihat satu-satunya kafe yang di teh sendiri hanya Kaula. Nah itu alasannya apa sih Mas Dadan sendiri untuk memulai, mungkin juga pionir juga di teh sendiri kan gitu. Jadi kalau misalnya cerita tentang Kaula ini nanti agak panjang ya. Oke. Jadi saya punya story yang menurut saya itu berkesan buat saya. Kenapa Oke. kok saya teh itu pada awalnya saya punya ide teh ini sudah cukup lama sebenarnya. Oke. Jadi teh itu ide itu datangnya sudah di tahun 2020. Saya sudah punya kepikiran itu bahwa kenapa kok industri di Indonesia pada khususnya itu kita hanya dengar coffee shop. Oke. Gitu. Kita hanya selalu dengar coffee shop. Nongkrong di mana? Nongkrong ya di coffee shop gitu. Iya. Tapi masih jarang terdengar orang itu nongkrong di kedai teh. Iya. Padahal secara survei teh itu adalah minuman terbanyak kedua di dunia yang dikonsumsi oleh manusia. Iya. Nomor yang pertama kan memang air putih. Iya. Air putih nomor pertama. Yang kedua itu memang teh. Jadi secara market itu memang luas. Teh itu secara market memang luas. Jadi kalau saya tanya dengan di kedai mana atau di tempat mana yang tidak jual minimal es teh atau teh manis. Ya semua jual pasti kan gitu. Kita mau ke Burjo ada teh. Iya. Kita mau ke angkringan Ada. jelas ada teh. Nasi goreng mesti ada teh. Ya, hampir di setiap tempat itu ada teh. Warung makan Padang juga ada teh. Jadi seperti itu. Jadi teh itu menurut saya punya market yang cukup besar. Yang potensinya itu memang belum banyak orang sadar bahwa potensinya itu kalau misalnya kita bisa kembangkan dengan varian-varian yang baru itu akan punya potensi yang bisa menyamai lah, minimal kita nyamai kopi lah. Tapi memang pada perjalanannya karena teh itu sendiri memang yang konsumsi banyak, budaya teh itu sebenarnya kan memang datangnya bukan dari budaya kita sebenarnya. Budaya teh itu kan memang adanya di Jepang dan Cina. Jadi saya coba budaya teh yang saya pelajari ini itu bisa saya kenalkan lah minimal buat orang-orang yang ada di Boyolali. Dan basicnya sendiri saya itu sudah tidak bisa mengonsumsi teh dengan mengonsumsi kopi Oke. di skala yang cukup besar karena saya punya emak. Iya. Jadi Asam saya lambung ya. ya asam lambung. Jadi saya kenapa kok teh itu karena saya pengen buat sesuatu yang saya sendiri itu bisa menikmati. Oke. Gitu. Basicnya sebenarnya sesimpel itu. Oke. Nah itu belajarnya dari mana Mas memulai teh? Kan tadi FMB-nya di coffee shop ya mulai tadi. Ya dulu saya juga di ITE juga ada kopinya juga sebenarnya. Awalnya ada. Oh iya. Ya, jadi tehnya itu di sana juga ada teh, tapi tehnya yang bukan varian yang benar-benar saya breakdown, ada beberapa varian lah. Iya. Misalnya kita leci tea, es teh, Oh iya iya. itu hanya sesederhana itu. Oke. Nah itu untuk memulai ini Mas, pasti kan butuh belajar juga nih, ya kan tentang mixologi teh dan yang lainnya. Nah itu Mas Dadan belajar dari mana dan sejak kapan itu Mas? Jadi saya sendiri dulunya awal belajar teh itu karena memang hanya membiasakan diri terhadap setiap hari saya konsumsinya teh. Oke. Yang saya rubah yang biasanya saya selingi minum kopi, saya ganti dengan teh. Saya membiasakan diri seperti itu dengan teh, biar saya tahu cita rasa teh itu sebenarnya seperti apa. Oke. Gitu. Terus seiring berjalannya waktu muncul ide Kaula ini dengan saya ini berdua. Jadi Kaula ini saya bikin berdua dengan Mas Herlawan Ayis. Jadi dulu awalnya memang konsepnya di sini itu belum, yang pertama muncul itu memang bukan teh. Awalnya bukan teh. Awalnya bukan teh. Awalnya itu kita mau bikin coffee shop. Tapi coffee shop saya sendiri kurang pede. Pertama karena saya tadi tidak bisa menikmati. Yang kedua, saya kalau misalnya mau ngejar Market atau enggak, untuk bisa bersanding dengan coffee shop yang ada di Boyolali itu saya ngejarnya itu harus jauh lebih banyak. Iya. Ya, misalnya saya harus invest mesin yang iya. sudah cukup mumpuni, saya harus riset bin dan lain sebagainya. Itu menurut saya, dan saya sendiri kan tidak bisa menikmati. Gimana Iya. saya bisa sepenuhnya riset kopi kalau misalnya saya sendiri tidak menikmati. Iya. Terus setelah itu ide yang mau saya kasih di Kaula itu sebelum teh itu juga saya pengen kayak inspirasi saya adalah Lawless.
Jadi kedai burger. Iya. Dulunya saya pengen bikin kedai burger. Terus kalau burger kok kelihatannya segmented sekali gitu. Lagi. Nah, terus saya ada ide lagi, saya mau bikin kayak Parsley. Kalau ya ada yang tahu Parsley itu di Jogja itu, jadi kayak kedai yang khususnya hanya dessert gitu. Oke. Jadi kue. Iya. Khususnya kue-kue gitu. Tapi kok kayaknya memang itu juga terlalu segmented. Akhirnya kembali ke ide awal saya bahwa yaudah teh. Uniknya saya dulu pengen bikin kaula ini spesialis teh, tapi saya nggak tahu nih mas mau saya gimanain kaula itu gimana tuh yang membawa mungkin mengedukasi mengenai teh sendiri mas Dadan kemana gitu belajarnya gitu. Nah kebetulan saya ketemu nih sama orang yang namanya Mas Cakra Wirajati. Kebetulan ketemunya juga tidak sengaja sebenarnya dengan Mas Cakra ini. Jadi saya ketika sudah proses bangun sini sudah istilahnya sudah konsep dan lain sebagainya, terus saya mulailah cari referensi siapa sih sosok orang teh yang bisa saya sharing ya ajak sharing, terus saya bisa gali ilmunya untuk belajar. Nah kebetulan Mas Cakra ini orang Boyolali. Oh, orang Boyolali sih. Iya, orang Boyolali. Jadi beliau itu kerja di Pemkab Boyolali, punya kedai di Boyolali juga, namanya Kedai Teh Dialog. Oke. Jadi di kedai Teh Dialog itu hanya bayar reservasi sebenarnya. Oke. Jadi karena kesibukan beliau ya, jadi kalau mau ke Kedai Teh Dialog itu memang harus buka Instagramnya dulu, terus pesen tempat gitu. Oh iya. Nah kebetulan saya tahu Kedai Teh Dialog itu ada di Boyolali, terus saya kontak lah. Oh, kontak Mas Cakra itu ya? Ya, sebelumnya belum kenal, saya hanya kontak by nomor yang ada di situ. Okay. Terus saya reservasi lah dengan teman-teman. Iya. Itulah reservasi, datang ke sana. Di sana saya disuguhi, loh, kok ternyata teh bisa seperti ini ya? Okay. Saya di sana dikasih mixu teh namanya. Jadi di sana itu saya berbanyak, itu bertujuh atau berdelapan. Jadi di sana itu saya disuguhi 8 minuman yang basicnya tuh pakai teh, dan saya belum pernah ketemu minuman yang basicnya teh. Yang seperti itu. Wah, dari situlah saya belajar dari sosok Mas Cakra Wirajati ini. Ya. Beliau juga salah satu tim master di Indonesia kebetulan. Kelasnya di mana-mana. Jadi beliau juga buka kelas, terus jadi juri juga. Terus di kalangan orang teh, beliau memang salah satu sosok yang penggiat teh yang sudah cukup lama lah ya, sudah cukup lama. Oke. Nah itu tadi kan udah membahas mengenai dengan gimana sih awalnya ke teh ya mas ya. Nah ini yang cukup menarik juga tadi Mas Dadan menyampaikan bahwasanya teh itu familiar ya di Indonesia, apalagi di Boyolali ini sendiri. Nah yang berbeda kan dengan kaula ini packagingnya, pengemasannya dari teh sendiri kan gitu. Nah itu apa yang menginspirasi Mas Mas Dadan sendiri untuk teh yang seperti ini kayak gitu? Ya sebenarnya gini mas, saya itu kan struggle juga ya mas ya. Yeah. Teh itu kan memang sudah banyak seperti yang jenengan omongan tadi. Kita hampir bisa temui di dimanapun tempat makan mesti ada teh. Nah itu kan di sana mereka jual teh itu 3.000, 4.000, 5.000 itu sudah dianggap sangat mahal lah untuk segelas teh. Nah, jadi saya mulai berpikir gimana caranya sih untuk mengemas minuman yang sebenarnya bisa kita taruh nilai esensial kreatif di situ agar bisa kita jual untuk mendapatkan profit yang lebih banyak dari hanya sekedar segelas teh di situ. Jadi kalau di kaula itu sendiri, nggak cuma di kaula sih maksudnya, di dunia teh itu sendiri kita mengenal teh itu kita bagi menjadi 3 varian. Yang pertama itu kita kenal yang namanya single origin. Ya. Yang kedua ada tea blend. Yang ketiga itu tea mixology. Ya, walaupun sebenarnya mixology itu nggak hanya di teh. Mixology itu bisa kopi pun juga ada mixonya. Terus mixo itu bisa banyak lah. Kalau mixo itu kan kita mencampurkan bahan-bahan untuk menjadi sebuah minuman. Yang ada di sini tuh ada 3 varian itu. Ini cukup menarik juga nih buat sahabat Alan mengenai teh ini. Kita bahas satu-satu mungkin ya mas ya. Mungkin dari single origin itu teh yang seperti apa nih, banyak yang belum tahu nih mungkin sahabat-sahabat semua. Kalau teh single origin itu sebenarnya adalah basic teh itu sendiri. Basic teh. Iya. Original tehnya sendiri. Iya, original teh itu sendiri. Lah di single origin itu
di Kaula kita bagi menjadi 5 varian. Oke. Jadi ada white tea, ada green tea, ada yellow tea, ada black tea dan oolong. Jadi ada 5 jenis varian teh yang dibedakan berdasarkan proses pengeringannya sebenarnya. Kalau white tea dan green tea itu teh dengan tanpa proses fermentasi kalau orang teh bilang. Jadi dia hanya di suhu 80 derajat di waktu 3 menit, 2,5 sampai 3 menit. Ya, itu masa seduhnya. Terus ada teh yang dengan proses oksidasi, ada yellow tea, ada black tea dan oolong. Itu teh-teh dengan stamina yang cukup bagus karena dia proses pembuatannya itu melalui proses fermentasi. Jadi difermentasikan dulu baru dikeringkan, di packaging dan lain sebagainya. Nah, itu semua prosesnya di Kaula sendiri Mas atau? Kalau untuk sekarang saya masih dibantu dengan petani. Saya ada beberapa petani yang memang support teh ke kita itu. Ada yang dari Cianjur, ada yang dari Sumba, ada yang dari Jogja. Terus ada yang banyak kan dari Ciwidey. Terus banyak sih Mas, dari ada beberapa petani yang memang dulunya sudah di dunia teh. Terus saya coba ambil beberapa produknya untuk saya jual di sini. Jadi ada beberapa varian yang unik sebenarnya di single origin. Jadi ada di setiap varian teh itu punya cerita sendiri-sendiri. Nah, yang paling menarik di sini itu sebenarnya adalah salah satu teh paling mahal yang ada di sini itu saya punya namanya Silver Needle. Nah, itu kenapa kok bisa price-nya mahal itu? Nah, Silver Needle itu sendiri kalau dijual di pasaran itu 1 kilonya bisa sampai 4 juta. Karena Silver Needle itu sendiri kenapa kok bisa mencapai harga yang cukup tinggi? Karena Silver Needle itu salah satu varian teh yang hanya bisa dipetik sebelum jam 6 pagi. Sebelum jam 6 pagi. Ya. Kenapa dinamai Silver Needle? Needle itu kan artinya jarum, Mas. Iya. Terus silver itu karena dia bentuknya tehnya itu biasanya kalau kita lihat teh yang biasa kita seduh kan warnanya coklat, sudah proses sangrai atau masak. Iya. Kalau Silver Needle itu proses pengirangannya tanpa proses seperti itu. Jadi dia warnanya memang masih berwarna silver seperti itu. Terus bentuknya juga seperti jarum. Jadi alasannya kenapa dia dipetik sebelum jam 6 pagi karena daunnya itu masih terpilih. Atau masih bentuk kuncup lah. Iya, betul. Daun muda yang masih kuncup. Nah, kalau misalnya kita sering dengar iklan nih, teh pucuk, teh pucuk dan biasanya itu pucuk daun lah. Kalau kita nyebutnya pucuk daun itu di orang teh itu nyebutnya namanya pleko. Pleko daun. Nah, pleko daun teh itu ada P1 itu ujung daunnya, ada P2 itu nanti bawahnya, P3 dan seterusnya. Nah, kalau Silver Needle itu memang ujung bagian ujungnya. Iya. Dan itu nggak semua tanaman setiap hari punya. Pleko daun itu hanya tumbuh 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Makanya proses populasinya itu sedikit karena itu dari tumbuhan teh varian white tea ya. Jadi variasinya itu sedikit, terus hanya bisa dipetik 2 minggu sekali, makanya dia bisa mahal. Sebenarnya teh Indonesia itu sebenarnya mahal-mahal. Ya, kenapa kok sampai datang ke pabrikan itu kok bisa murah itu karena memang karena kualitasnya itu ya beda lah. Kayak kita ngomongin di kopi lah, kopi yang ada di coffee shop dengan kopi yang saset itu kan juga punya cerita sendiri. Di teh juga hampir sama seperti itu ceritanya sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau petani itu pleko daunnya itu cukup mahal sebenarnya. Iya, memang. Nah, Mas ini kan cukup unik juga nih. Biasanya kan justru habis saya di agribisnis tanaman juga. Nah, itu kan biasanya ada perbedaan Mas, teh daerah sini dengan suhu seperti ini. Nah, ini mempengaruhi rasa nggak sih Mas sebenarnya? Ngaruh. Jadi kita penetapan jenisnya itu juga berdasarkan komoditasnya, ketinggian tanam. Ya, ketinggian tanam. Kalau misalnya ditanam di ketinggian 1100 ya, sama yang ditanam di ketinggian 1300, 1500 itu nanti akan beda. Ya, karena dari suhu, kelembapan itu akan mengaruhi kadar air juga yang ada di sana. Makanya setiap karakter teh itu kayak white tea, black tea, green tea itu punya karakteristik rasa yang berbeda-beda sebenarnya. Jadi kalau green tea itu nanti akan lebih seperti ini, gurih, ada rasa bertendensi lah rasanya seperti di sini gitu ya. Ada macam-macam lah rasa. Silver Needle sendiri itu pun kalau misalnya ditanam di ketinggian segini
1100 misalnya sama yang ditanam di ketinggian 800 akan punya Beda. karakteristik rasa yang beda. Walaupun klonnya sama atau komunitasnya Iya. sama. Oke. Nah, Walaupun produksinya jadi kan sama. sudah Mas mengenai petani, terus di sini ada original tea juga tadi, terus yang kedua ada tea blend. Nah, itu apa aja Mas kalau tea blend di sini? Nah, kalau tea blend itu luas ya Mas. Tea blend itu adalah basic tea yang kita campurkan dengan tisane. Oke. Tisane itu adalah bahan yang selain daun teh itu sendiri atau daun Camellia sinensis itu sendiri. Jadi bisa akar, batang, bunga, buah, Oke. terus apapun lah itu, biji juga bisa. Dari tehnya atau dari Dan komunitas lain? dari varietas pohon yang lain juga bisa. Oke. Jadi kalau misalnya kita dengar teh jasmine atau jasmine tea itu sebenarnya salah satu varian blend tea juga. Di blend Oh. juga karena kan pleco daun Camellia sinensis dengan tisane bunga jasmine. Oke. Nah, gitu. Nah, tisane-nya itu varian yang mau kita masukkan di situ apa? Oke. Terus yang ketiga tadi Mas di ini tadi saya baca di sini ada tea mixology juga. Ya. Nah, ini apa nih Mas? Nah, ini yang paling spesial di sini sebenarnya memang tea mixology ini sendiri. Jadi, Oke. tea mixology itu adalah mixo yang basicnya itu kita pakai teh. Iya, gitu loh. Jadi mau tehnya bisa dari tea blend ataupun dari single origin Iya. sebenarnya. Nah, variannya itu kita bisa tambah dengan flavor sesuka kita lah. Mau flavor apapun itu bisa. Iya. Mau pakai sirup bisa, mau pakai sirup buatan homemade juga bisa. Kayak misalnya yang homemade itu kayak jahe, serai. Iya. Terus mau kita tambah dengan apapun itulah Mas. Mau mixo pakai telur juga bisa, putih Iya. telur atau mering telur itu juga bisa, atau mau pakai kaviar juga bisa, atau macam-macam lah. Kalau mixo itu bisa banyak Oke. variannya. Untuk variannya sendiri itu Mas rumuskan sendiri atau memang ada mentor atau gimana tuh Mas untuk menciptakan varian teh baru seperti itu? Kalau untuk mixologi sendiri, saya dibantu sama Mas Cakra. Jadi Mas Cakra itu memang basicnya adalah orang mixo. Oh, basicnya di situ. Jadi semua varian mixologi yang teh yang ada di sini itu memang hanya ada di sini. Jadi tidak akan ditemukan di tempat lain. Oke. Karena kita memang R&D-nya itu di sini. Jadi kita buat menunya itu di sini. Kita nyoba sendiri. Oh, kita coba ini campur ini. Oh, ternyata enak. Iya. Terus kita namain sendiri di sini. Jadi memang saya yang bantu untuk bikin menu di sini itu adalah Mas Cakra sebenarnya. Oke. Jadi memang Mas Cakra juga mentoring sampai sekarang ya? Sampai sekarang saya masih dekat sama Mas Cakra karena kan memang hubungan saya dengan Mas Cakra itu kayak sekarang karena sama-sama penggiat teh yang ada di Boyolali, jadi kita pengen memajukan teh khususnya di Boyolali sendiri. Jadi biar lebih general lah. Orang itu sekarang nongkrong punya varian atau punya pilihan lah selain coffee shop. Gitu. Oke. Jadi saya punya misi sebenarnya sama Mas Cakra itu bahwa Edukasi teh sendiri ya? ya di Boyolali itu sebenarnya kita bisa loh. Teh itu juga bisa berperan cukup besar lah untuk bisa bersanding dengan kedai-kedai coffee shop yang ada di Boyolali. Nah, untuk mungkin dari teman-teman banyak yang mungkin dari ini tadi ada buku nih Mas. Nah, ini didapatkan dari mana nih kalau mau cari buku seperti ini, pengen mengetahui lebih dalam mengenai mixologi dan yang lainnya? Nah, kalau buku ini buku yang baru dirilis Mas Cakra sendiri, ditulis Mas Cakra sendiri, namanya Tea Mixology. Ini sudah bisa dicari di Gramedia sebenarnya. Di Gramedia udah ready ya? Di Gramedia sudah ready, atau mau kontak langsung di Instagramnya Mas Cakra. Jadi di Cakra Wirajati itu juga ada. Nanti bisa order lewat sana juga, kontak lewat Mas Cakra. Terus kalau buku-buku teh kayak gini tuh sebenarnya sekarang sudah banyak Mas, bisa Oke. ditemukan. Ini More Than a Cup of Tea itu adalah perkenalan tentang varian teh di Nusantara, di Indonesia itu. Di Gramedia juga sudah banyak. Jadi referensi sekarang itu kan kita bisa dapat dari mana aja ya Mas. Selain dari buku kita bisa cari Media internet sosial, itu, ya. media sosial itu juga sudah cukup terbuka lah Iya. buat Aksesnya sekarang mudah, banget. aksesnya cukup mudah Iya. sih Mas, dicari di internet juga sudah banyak Oke, sih. nah itu tadi buat teman-teman yang pengen belajar mengenai teh bisa ini di bukunya Mas Cakra ataupun juga di buku yang satu ini juga ya Mas ya. Iya. Nah, ini cukup menarik juga nih Mas, kita udah membahas mengenai teh, jenis-jenis teh, terus bagaimana tadi Mas Dadan sendiri memutuskan untuk oh iya ini aku mau ambil fokus di usaha F&B di bidang teh sendiri di mixologi utamanya. Nah, ini Mas untuk target marketnya, kita kan sama-sama tahu ini kita hidup di Boyolali kan seperti itu. Iya, benar. Nah, target marketnya seperti apa gitu? Nah, sebenarnya ya kalau ngomongin target market ya sebenarnya Mas. Kalau di Boyolali sendiri itu menurut saya ada yang unik sebenarnya. Oke. Jadi di Boyolali sendiri itu
marketnya itu sebenarnya sempit. Kita Iya. kalau ngomongin market di Boyolali itu memang tidak seluas kota yang punya, saya ngomongin misalnya punya kampus atau Iya. universitas. Kalau kita ngomongin market di Boyolali yang hanya sempit kayak gini kan sebenarnya kita bersaing dengan ya teman-teman kita Teman-teman sendiri sendiri, sebenarnya yang terjun di dunia F&B, karena orang itu bisa Senin datang kemana, Selasa kemana, Rabu kemana, kan kita ngomonginnya masalah itu. Beda kalau misalnya kita ngomongin di Solo misalnya, Iya. dekat dengan sini, itu kan kampusnya banyak. Oke. Otomatis setiap tahun itu ada perputaran konsumen lah. Iya. Ada yang lulus kuliah, ada yang baru masuk, Iya. ada lidah-lidah baru yang memang punya cita rasa yang Iya, betul. punya keingintahuan yang tinggi, terus karena ada regenerasi market seperti itu, makanya industri yang F&B seperti ini kalau di kota-kota yang punya mahasiswa itu tidak mengalami banyak struggle sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya memang industrinya yang berkembang di Boyolali ini dan marketnya itu regenerasinya itu mungkin cukup lama, karena kan kita hanya ngandelin orang yang SMP nah SMA Iya. misalnya, terus SMA atau kuliah, ataupun kalau memang belum ada kampus di Boyolali kan orang yang sana punya teman di Boyolali datang nyoba dan lain sebagainya. Nah, marketnya sebenarnya sempit ya. Untuk ngakalin market yang sempit itu ya saya mencoba untuk itu tadi menawarkan sesuatu yang beda. Beda, ya. Jadi ketika orang mulai jenuh terhadap sesuatu, ketika ada sesuatu yang lebih fresh, nah orang akan mencoba untuk sesuatu yang mereka belum pernah coba sebelumnya. Jadi target market saya yang memang anak-anak SMA, terus orang yang kuliah. Sebenarnya teh itu lebih cocok ketika kita konsumsi sebenarnya sore hari sebenarnya. Oke. Karena dia itu nilai kadar kafeinnya itu tidak setinggi kopi, jadi Iya. cukup rendah, hanya 0,25%. Jadi untuk relaksasi itu tinggi. Jadi biasanya orang teh itu akan lebih rileks lah, kesannya itu akan lebih rileks. Kalau kopi itu memang cocoknya di pagi hari karena dia akan memacu adrenalin Iya, untuk bekerja. detak jantungnya juga. Ya, selama seharian penuh. Kalau teh itu kayak cooling down-nya lah. Iya, gitu. oke. Jadi sebenarnya market saya ya orang yang pulang kerja, mungkin stres dengan kerjaannya, teh itu akan bisa membantu untuk sedikit relaksasi. Ya, fun fact aja kalau di teh itu kadar yang paling tinggi itu ada namanya antioksidan itu cukup tinggi di sana, Iya. itu 36%. Jadi orang itu biasanya kalau banyak mengkonsumsi teh itu akan sering bolak-balik ke kamar mandi, itu karena proses di dalam tubuh ini yang cukup Iya. bagus, respon terhadap tubuh ini cukup bagus karena dia metabolismenya Oke. dipacu oleh zat antioksidan pada teh itu sendiri. Iya. Jadi teh itu cukup banyak sebenarnya manfaatnya. Ada zat namanya zat katekin juga namanya. Katekin namanya. Di teh itu yang bekerjanya di saraf sel otak bagian belakang, yang itu yang membantu untuk relaksasi sebenarnya. Oke. Jadi budaya teh itu kan memang datangnya dari Cina dan Jepang ya. Iya. Nah, makanya angka rataan usia Iya. yang cukup tinggi itu dari negara Jepang dan Cina, Iya, karena betul. budayanya di sana adalah budaya minum teh. Iya. Oke. Seperti itu. Nah, itu cukup sharing banyak ya kita hari ini teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya mengenai teh sendiri. Nah, sebenarnya kan teh sendiri kalau saya melihat kan target marketnya nggak ditentuin dengan usia sendiri ya Mas. Iya. Nah, sedangkan cuma problemnya memang kita tahu lah Boyolali itu bukan salah satu kota tujuan atau kota transit lah kan, Ya. seperti itu mudahnya kan gitu. Nah, itu kalau dari Mas Cakra sendiri itu selain mungkin di media sosial juga ini nggak mungkin pemasarannya seperti itu. Nah, saya juga baru ya di sosial media saya juga bikin konten, tapi memang karena kita ini Kaula ini belum lama ya Mas, usianya masih, saya resmi open itu bulan Desember, jadi Desember Januari ini kita tag bulan Februari ya Mas ya. Iya. Jadi di Februari ini kita masih usianya 3 bulan, saya masih benerin intern dulu. Jadi Oke. kalau misalnya ada yang datang ke Kaula, kenapa kok belum ada makan besarnya, nih banyak yang tanya Iya. seperti itu. Karena memang fokus saya untuk awal ini adalah mengenalkan teh itu sendiri. Oke. Jadi yang saya up di sosial media itu ada, nanti dibuka di Instagram itu ada di @kedetehkaula. Oke. Jadi di sana itu yang masih saya up itu banyak, nanti materinya itu yang masih saya garap, belum saya sempat up itu juga tentang gimana teh itu sih. Oke. Teh itu seperti apa, varian teh itu seperti apa. Jadi PR saya memang di sini itu sebenarnya adalah untuk 1 tahun mungkin pertama Kaula ini hanya fokusnya nanti edukasi terhadap Oke. orang Boyolali bahwa teh itu seperti Oke, jadi memang dari sahabat-sahabat sendiri yang pengen belajar mengenai teh
selain dari buku tadi, dari media sosial, di kedai Kaula juga melakukan edukasi seperti itu di media sosial @kedai Ya, kedai teh Kaula. @kedai teh Kaula sendiri. Oke, sahabat-sahabat, mungkin sebelumnya Mas Dadan mungkin disampaikan mengenai dengan ini buat teman-teman, motivasi buat teman-teman sendiri sebelum usaha ini seperti apa kan gitu. Jadi buat teman-teman nih ya, yang pengen terjun di dunia usaha, apapun itu bentuknya, mulailah dulu. Jadi kita tidak bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kita akan bisa lebih intim untuk bisa belajar, untuk bisa ngalami struggle-nya seperti apa, untuk tahu ilmunya yang benar itu seperti apa ketika kita sudah menjalani sebenarnya. Jadi jangan takut untuk mulai dulu, ambil langkah pertama, itu yang paling berat sebenarnya. Nah, kita biasanya hanya terpacu pada aku punya ide ini nih, aku punya ide ini nih. Tiba-tiba ada orang lain yang sudah buka duluan dengan ide yang, aku sebenarnya ingin punya ide seperti ini. Kok orang lain berani eksekusi, kalian tidak berani eksekusi ya? Yang penting sebenarnya adalah ambil langkah pertama, jangan takut untuk mencoba. Jadi kita coba dulu lah. Apapun yang mau kita hadapi, yang penting berani dulu untuk mencoba. Karena menurut saya bisnis itu adalah sesuatu yang tidak usah kita cari jauh-jauh, tapi yang dekat dengan kita saja, yang kita enjoy untuk bikinnya, untuk kita nikmati prosesnya, ya itu sebenarnya bisnis yang sesungguhnya yang sebenarnya harus kita dalam. Jadi sedikit saya mengkonklusikan atau menyimpulkan, memang yang penting kita lihat kebutuhan dulu dari masyarakat, dan kedua mulailah untuk melangkah. Dari yang dekat-dekat dulu dari diri kita lah. Kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai konsumen sebenarnya. Jadi apa yang kita butuhkan, yang coba kita fasilitasi untuk, berarti kalau saya sendiri aja butuh, orang lain pasti juga butuh gitu loh. Kita yang dekat-dekat aja dulu ya, mulai dari hal-hal simpel seperti itu yang bisa buat kita itu nanti kedepannya akan lebih berkembang sebenarnya. Terima kasih Mas Dadan, terima kasih. Thank you Mas. Sudah mampir. Mungkin itu sahabat Allah semuanya, cukup sekian untuk sesi kali hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.